Pegi bebas dari kasus Vina Cirebon, ex-Kapolda Jabar malu kinerja penyidik. Setelah Pegi Setiawan resmi dinyatakan bebas dari status tersangka pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, kini ex-Kapolda Jabar merasa malu atas kinerja anak buahnya terdahulu. Irjen Pol Purn Anton Carlian menjabat sebagai Kapolda Jabar ketika kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi pada 2016 silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Terbaru dari kasus pembunuhan Vina Cirebon itu, Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dinyatakan bebas lantaran gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Bebasnya Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina Cirebon rupanya mendapat perhatian serius dari mantan Kapolda Jabar, Irjen Pol Purn Anton Carlian. Jenderal Bintang 2 itu diketahui sempat menjadi orang nomor 1 di Polda Jabar di tahun 2016 saat kasus pembunuhan Vina dan Eki mencuat. Anton Carlian menjabat Kapolda Jabar mulai Desember tahun 2016 sampai tahun 2017. Saat itu, Anton Carlian diketahui masih menjabat sebagai Kapolda Jabar saat kasus pembunuhan Vina dan Eki diusut oleh penyidik. 8 orang pelaku telah diseret ke meja hijau. 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, sedangkan seorang latas nama Sakat Tatal sudah selesai menjalani masa hukuman. Selama menjabat Kapolda Jabar, Anton Carlian tak menuntaskan kasus Vina Cirebon. Anton Carlian tak menapik kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi masa kepemimpinannya. Dalam wawancaranya, Anton Carlian pernah berucap jika kasus tersebut telah P21 atau dinyatakan berkas lengkap sekitar tanggal 23 Desember tahun 2016. Saat itu, ia baru sekitar sepakan menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Sementara, insiden Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky alias Eki disiksa hingga tewas di Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Kasus ini tidak dilaporkan oleh Direskrim karena dianggap tidak menjadi atensi dan meresahkan masyarakat. Kalau dari awal meresahkan tentu ini di takeover akan diambil Polda Jabar, kata Anton Carlian usai kasus Vina kembali ramai, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Kini, Anton Carlian mengaku malu dengan kinerja mantan anak buahnya di lingkup Polda Jabar usai Pegi Setiawan menang dalam sidang pra-peradilan uang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Pegi Setiawan yang sempat ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jabar tersebut kini bebas lantaran penetapan tersangkanya dianggap tidak sah oleh hakim pra-peradilan. Anton Carlian mengakui ada kekeliruan penanganan kasus tersebut oleh penyidik. Lelaki yang kini akrab disapa Abah itu meminta agar bagian profesi dan pengamanan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, Itwasum, Polri memeriksa ulang Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016. Sebab, Ibtu Rudiana yang juga ayah korban Eki sempat ikut terlibat dalam penangkapan 8 pelaku kasus Vina di tahun 2016 lalu. Saya kira harus diulang, pemeriksaan Propam dan Itwasum. Karena ini keputusan hukum yang final dan kita baru dibuka mata institusi kepolisian bahwa ada kekeliruan dalam proses penyidikan ini, harus mau tidak mau. Jangan sampai terulang kembali, ini pembelajaran pahit, kata ex-Kapolda Sulawesi Selatan itu seperti dikutip dari Kompas TV yang tayang pada Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Ia meminta agar Polri mengadakan audit investigasi terhadap penyidikan yang lama di tahun 2016 untuk melihat adanya kesalahan prosedur. Jika ditemukan ada yang tidak sesuai prosedur, maka Polri harus menindaklanjutinya. Ya saya sebenarnya malu sebetulnya. Waduh kok begini adik-adik saya bukan berarti saya lebih baik, tidak juga. Tapi ini harus jadi satu cambuk yang luar biasa ya, mungkin nanti dilibatkan juga komponen-komponen eksternal baik dari LSM dan lain-lain untuk bisa masuk tim audit penyidikan ini termasuk Kompolnas juga dan harus dikawal dengan serius, pungkasnya. Pegi bisa jadi tersangka kasus Vina Cirebon lagi, pakar hukum beri analisa. Pegi Setiawan nampaknya belum bisa bernapas terlalu lega, lantaran ia masih memungkinkan untuk ditetapkan sebagai tersangka lagi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Pegi Setiawan resmi dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilan yang diajukannya dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024.
Sebelumnya, Peggy Setiawan diketahui ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Peluang Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon untuk kedua kalinya disampaikan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, Peggy bisa saja menjadi tersangka kembali jika penyidik memenuhi syarat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Ya, pertama kan jadi tersangka itu memenuhi cukup alat bukti kan. Kan alat bukti tadi itu harus cukup tidak sekedar jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Kualitas dalam arti ya memang alat buktinya berkesesuaian kan gitu, kata pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 9 Juli tahun 2024. Jadi kalau itu yang bisa ditemukan alat bukti tadi itu ya bisa jadi tersangka lagi. Jadi itu kembali kepada soal kecukupan alat bukti itu. Jadi sekali lagi tersangka kan syaratnya itu, sambungnya. Suparji mengatakan, belum memeriksa Peggy menjadi satu pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan tersebut. Hal tersebut yang dinilai Suparji pembuktian dalam persidangan pra-peradilan lemah. Ya artinya tinggal dipenuhi itu aja pemeriksaan calon tersangkanya gitu loh. Tapi kan tidak sekedar itu, bagaimana dengan alat buktinya gitu loh. Jadi kalau menggunakan dasar bahwa belum diperiksa sebagai calon tersangka maka diperbaiki bisa ditetapkan gitu. Tidak menutup kemungkinan, jadi tersangka lagi, ucapnya. Lebih lanjut, Suparji mengatakan dalam penyelidikan selanjutnya pihak kepolisian harus menggunakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, SPDP, yang baru. Tidak menutup peluang buat penerapan tersangka tetapi itu adalah yang dilarang tidak boleh menetapkan tersangka menggunakan yang lama, dasar-dasar yang lama, tidak boleh ada SPDP yang lama gak boleh dipakai, sprindik yang lama gak boleh dipakai, kalau mau harus diulang dari awal gitu, ungkapnya. Diberitakan sebelumnya permohonan gugatan pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016, Peggy Setiawan, dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Hakim Tunggal Pra-Peradilan, Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun bahwa Peggy alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Atas dasar itulah penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, ujar Eman di PN Bandung, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan pra-peradilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian, petitum pada pra-peradilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya, tambah Eman. Peggy tercatat telah melayangkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon pada 2016. Gugatan pra-peradilan Peggy diajukan pada tanggal 11 Juni tahun 2024 dan terdaftar dengan nomor 10, PIT, Pra, 2024, PN Bandung. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, AF dan Peggy Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni AF. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. AF, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan AF tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan AF bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat AF terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan AF. Widya pun berasumsi jika AF dan Peggy Setiawan Cianjur masih saling terhubung. AF Rudiansyah, AF kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews Bogor.com dari YouTube Indonesia 100.
Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara Aep dengan Peggy Setiawan nggak? Tanyanya. Kalau Peggy Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Aep serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV. Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Peggy Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana, ibunya dibantu dukun beranak. Peggy Setiawan Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana. Peggy Setiawan Cianjur bahkan lahir dibantu dukun beranak. Nama Peggy Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tes DNA, kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Peggy Setiawan Cianjur. Ibu kandung Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Ibu Peggy Cianjur bernama Elisna, wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Peggy Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya. Cecep pun mengurai arti nama Peggy Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, Setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki 2 orang anak. Saat bercerai, Peggy Setiawan Cianjur berusia sekitar 6 tahun dan adiknya 3 tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Ia siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan Peggy Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Peggy Setiawan Cianjur. Mohon maaf ya itu kemarin ada Peggy di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Peggy mana lagi tuh. Kasihan kan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Peggy, kata Kombes Nur Hadi Handayani. Peggy Cianjur bantah terlibat kasus Vina, sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Peggy Cianjur bantah terlibat sosok ibunya ada di foto ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Deddy Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu.
Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Peggy Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Lahir di dukun beranak, Paraji, Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Orang dekat ex-Bupati Cirebon. Sementara itu, Widya, pemerhati kasus Vina Cirebon kembali memberi pernyataan mengejutkan. Widya, di media sosial membongkar siapa sosok Elisna. Ya, sosok Elisna disebutnya sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan Bupati Cirebon. Elis, kalau Anda mau tahu, di foto pernikahan dalam keluarga Bupati itu ada. Dia sangat nempel sama mantu. Itulah orang yang dijadikan ibu angkat Peggy Setiawan, ungkapnya. Cecep bukan ayah kandungnya. Karena ada masalah dengan Vina, jadi Peggy buru-buru dialihkan identitasnya ke Pak Cecep, tambahnya. Dengan tegas, Widya mengklaim jika dirinya tak mudah dibohongi. Saya tidak akan bisa kalian bohongi, paparnya.